Suamiku pewaris utama. Bab 122. Menemukan obat. Di samping itu, mereka juga mendapat sejumlah uang dan perhiasan serta 24 batang emas, yang jika diuangkan jumlahnya akan lebih banyak lagi. Tapi tanpa mereka sadari, ada 35 orang yang sedang mengintip dari balik bangunan tua yang sudah rusak. Mungkin mereka adalah anak buah Teja, yang belum sempat kembali saat terjadi penyerangan maut itu. Hendy, Tuan Birawa, Ivory dan 16 pengawal serta inovator utama Birawa Group, terlihat sedang berkumpul di aula pertemuan, membicarakan sesuatu hal yang penting menurut mereka. Dalam pertemuan tersebut Emily juga hadir, karena kapasitasnya sebagai seorang sekretaris perusahaan. Dia memang khusus dipanggil karena Hendy merasa perlu mendengar masukan sekaligus laporannya selama menjabat sebagai seorang sekretaris utama. Ini bukanlah pertemuan resmi, tapi hanya sekedar bertukar pendapat, saran dan masukan, yang rutin kita lakukan setiap bulannya. Aku ingin semuanya mendengar, ada kejadian apa selama kalian menjalankan tugas yang aku berikan. Selain itu, aku ingin juga mendengar laporan kemajuan beberapa pekerjaan besar yang sudah dan yang sedang dilaksanakan. Dimulai dari Paman Hendy, Austin dan Rams. Tolong laporkan perkembangan dunia cyber, hacker, lalu lintas data keamanan perusahaan, investasi dan lain sebagainya. Ucap Hendy memberi perintah. Baik Tuan Besar. Jawab Hendy cepat. Kemudian mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya selama kurang lebih 6 bulan menjabat sebagai kepala labor juga ruang operator Birawa Group. Dalam semester pertama tahun ini, selama kendali ruang data dipegang oleh Rams, didapati bahwa semua permasalahan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Birawa Group, semuanya telah berhasil diselesaikan. Termasuk dalam perselisihan tentang pengambil alihan beberapa buah perusahaan dan pengosongan kasnya. Banyak perusahaan yang bangkrut karena telah berani melawan kita, dengan mengirimkan beberapa hacker untuk meretas informasi data perusahaan, tapi semuanya berhasil kita hancurkan. Sedangkan dalam semester kedua setelah aku dan Austin ikut bergabung, telah banyak menyelesaikan sengketa lahan, saham dan hak guna perusahaan, termasuk menghancurkan beberapa orang hacker serta cyber yang mencoba menyusupkan informasi dalam database Birawa Group. Tapi itu semua bisa kita hancurkan dengan mudah. Malah mereka yang mengalami kerugian besar, dan banyak dari perusahaan yang mempekerjakan mereka ikut bangkrut karena terlilit hutang. Sampai menjelang akhir tahun ini, ada sekitar 215 kasus usaha penyadapan, hacker, pembobolan dan lain sebagainya, telah berhasil kita antisipasi. Dengan adanya tim yang solid, semua usaha pihak musuh tidak berhasil masuk, walau hanya sejengkal, dalam sistem informasi Birawa Group. Kedepannya kami akan bekerja lebih maksimal lagi, agar siapapun tidak bisa mendekati, apalagi membobol database perusahaan kita. Ucap Hendy mantap. Luar biasa. Puji Hendy terang-terangan. Kemudian bertanya lagi. Lalu bagaimana perkembangan investasi kita di banyak perusahaan luar negeri Paman? Apakah menunjukkan stagnasi yang kurang memberikan keuntungan besar bagi Birawa Group? Tidak Tuan Besar. Malah menunjukkan kemajuan yang sangat luar biasa bagi perusahaan. Dengan naiknya nilai jual minyak mentah dunia, dan tingginya permintaan pasar akan bahan tambang itu, menjadikan perusahaan tambang kita kebanjiran order, dengan nilai nominal mencapai miliaran dolar Amerika. Dan itu terekam di sistem informasi dan data ruang operator kita. Jawab Hendy apa adanya. Bagus. Aku senang mendengarnya. Dan aku harap yang lain juga akan melaporkan hal yang lebih menggembirakan hatiku hari ini. Reaksi Hendy senang bukan kepalang. Orang-orang yang hadir di situ, termasuk Tuan Birawa, juga senang mendengar laporan yang disampaikan oleh Ketua Ruang Data dan Operator tersebut. Mereka tidak mengira bahwa Hendy mampu menganalisa setiap kejadian,
walau sekecil apapun dalam setahun ini. Dalam hati mereka memuji kinerja dari Hendy tersebut, termasuk tanggung jawabnya pada pekerjaan yang dibebankan padanya itu. Walhasil semuanya terdiam, ketika Hendy memuji anak buahnya tersebut, sambil menunggu apa yang akan disampaikannya lagi pada mereka. Sekarang giliran Emily melaporkan hasil temuannya selama menjabat sebagai sekretaris perusahaan. Ucap Hendy tiba-tiba. Baik kakak. Jawab Emily cepat. Dari seluruh perusahaan kita yang berjumlah 233 buah itu diketahui, bahwa jumlah seluruh karyawannya sebanyak 32.000 orang, termasuk karyawan magang dan security selain pengawal. Dari jumlah sebanyak itu, ada 13 perusahaan yang selalu mengalami defisit anggaran juga minus laba. Di antara 13 perusahaan tersebut adalah yang bergerak di bidang jasa angkutan darat, yang berada di 3 kota kecil, seperti Provinsi R, Provinsi J dan Kabupaten S. Provinsi SU itu. Selain dari perusahaan jasa angkutan tersebut, masih ada lagi 10 perusahaan yang mengalami minus laba setiap tahunnya, seperti usaha 5 retail, yang semakin hari semakin menyusut jumlah pelanggannya mungkin karena kalah dalam persaingan dan promosi. Sedangkan usaha yang bergerak dalam bidang jasa angkutan laut juga mengalami hal yang sama, 4 usaha retail lainnya, juga terancam gulung tikar. Usaha perhotelan di kota kecil, usaha restoran di 3 daerah yang sepi pengunjung, juga menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian itu. Jadi menurutku, akan lebih baik kalau kita melakukan terobosan baru dan inovasi, ke dalam 13 perusahaan yang terus merugi tersebut. Ucap Emily cukup lancar. Ternyata ada juga cabang usaha yang kurang diminati oleh pelanggan. Jawab Hendy tidak cukup kuat. Bagaimana pendapat kalian semua dalam menyikapi permasalahan ini? Tanya Hendy meminta masukan. Maaf kalau saya lancang Tuan Besar. Menurutku, kita perlu melihat secara langsung ke-13 perusahaan tersebut. Siapa tahu tata letak dan peruntungannya kurang pas. Ucap Abicandra memberi usul. Maksud paman? Tanya Hendy kurang mengerti. Dalam istilah orang lain, tata letak dan peruntungan Feng Shui itu sangat penting, ditambah dengan gencarnya promosi dan diskon yang diberikan. Semua itu bisa menarik minat pasar dan menaikkan semangat pembeli untuk memakai dan membeli produk dan jasa kita ke depannya. Cukup masuk akal juga saranmu Paman Abi. Dan aku sangat tertarik dengan usulmu itu. Oleh karena kau telah memberi saran dan masukan seperti itu, maka aku tugaskan pada Paman untuk pergi mengunjungi 13 tempat usaha tersebut untuk diteliti. Jika memungkinkan, kita bisa memindahkan tempat usaha tersebut ke tempat lain. Tapi itu setelah Paman menyimpulkan, apakah ke-13 perusahaan tersebut masih layak atau tidak untuk dipertahankan. Ucap Hendy berterus terang. Baik Tuan Besar. Saya akan mengunjungi tempat itu mulai besok, dan melihat peruntungannya. Jawab Abicandra cepat. Apa masih ada yang ingin kau laporkan adik? Tanya Hendy pada Emily. Benar kakak. Yaitu tentang sekelompok besar pemalak yang dipimpin oleh Teja itu. Jawab Emily apa adanya. Bagaimana perkembangannya? Apakah sejauh ini sudah berhasil diatasi? Bukan berhasil diatasi saja, tapi malah berhasil dibasmi habis, dan semua orang-orangnya telah berhasil dihabisi. Jawab Emily mantap. Bagus kalau begitu. Kedepannya aku ingin kau rajin turun ke daerah-daerah, dan rajin mengecek keadaan perusahaan kita. Kakak tidak mau kejadian seperti itu terulang kembali. Baik kakak. Maaf Tuan Besar kalau saya menyela. Ucap seorang komandan yang berjaga di depan pintu gerbang dengan kondisi takut-takut, dan datang secara tiba-tiba itu. Ada apa Doni? Tanya Hendy ingin tahu. Komandan Evan dari kota S, ingin bertemu dengan Tuan saat ini. Jawabnya apa adanya.
Suruh dia masuk sekarang. Baik Tuan Besar. Jawabnya Patu, kemudian meninggalkan aula tersebut dengan langkah tergesa-gesa. 3 menit kemudian, Evan dengan didampingi oleh 4 orang anak buahnya, sudah masuk ke dalam aula tersebut, dan langsung memberi hormat pada Hendy, Tuan Birawa juga Ivory serta yang lainnya. Apa yang ingin kau laporkan padaku Komandan Evan? Tanya Hendy langsung pada intinya. Pertama saya ingin meminta maaf secara langsung pada Tuan dan keluarga, juga semuanya. Karena saya telah gagal dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Kedua saya ingin menyerahkan kartu ini, serta 10 kotak-kotak itu pada Tuan. Apa isinya Evan? Tanya Tuan Birawa penasaran. 24 emas batangan, dan 800-an perhiasan berbagai bentuk dan jenisnya Tuan Senior. Lalu kartu ini. Di dalamnya ada sekitar 45 miliar rupiah lebih dari hasil usaha pemalakan, yang dilakukan oleh kelompok Teja itu. Jawab Evan berterus terang. Baik. Laporanmu aku terima. Respon Hendy datar-datar saja. Rams. Lakukan tugasmu, tarik semua uang-uang ini dari tabungan si Teja itu dan kosongkan semuanya. Sementara untuk si Olung, lelang emas batangan juga perhiasan itu agar menjadi uang, dan masukkan ke dalam kas perusahaan. Baik Tuan Besar. Jawab mereka serempak. Paman Iron. Karena Paman Abi akan pergi ke daerah-daerah yang cukup jauh, maka aku tugaskan pada Paman, untuk memilihkan pengawal yang cocok untuk mendampinginya, selama dalam melaksanakan tugas besar itu. Perintah Hendy cukup tegas. Baik Tuan Besar. Jawab Iron cepat. Paman Mandala dan Upasama. Apakah pekerjaan yang aku berikan pada kalian sudah mulai dikerjakan? Tanya Hendy ingin tahu. Sudah Tuan Besar. Malah perencanaannya sudah mencapai 100%, dan semua pondasinya telah mulai dikerjakan serentak di kedua kota. Jawab Upasama mendahului rekannya Mandala. Baguslah kalau begitu. Aku harap dalam 3 bulan ke depan, semua bangunan baru itu sudah selesai dikerjakan, agar roda perekonomian di dalamnya kembali berjalan seperti yang diharapkan. Respon Hendy cukup senang. Bagaimana dengan usahamu Dewa Tabib, apakah sudah menunjukkan hasil? Tanya Hendy tiba-tiba, hingga membuat Ivory yang sedang duduk di sebelahnya menjadi heran dan bertanya-tanya. Tinggal 3 hari lagi, maka percobaan itu akan berhasil, dan kita sudah bisa menguji cobanya pada pasien yang membutuhkan. Jawab Dewa Tabib senang. Kau tentu penasaran dengan pembicaraan rahasia kami tadi istriku, ucap Hendy cepat pada istrinya itu. Ketahuilah olehmu juga yang lainnya, si Dewa Obat Pai Zuxian telah berhasil mengembangkan sejenis obat herbal yang berguna untuk mengobati penyakit mioma dan sejenisnya. Obat tersebut telah diuji coba pada beberapa ekor tikus betina, yang sengaja dibuat sakit di bagian perutnya. Setelah diberi obat herbal tersebut, hanya dalam 3 hari, semua luka di dalam perutnya sudah hilang, bahkan mengering dengan begitu cepat. Ucap Hendy bangga. Ternyata ada obat yang seperti itu di dunia. Memang pantas gelar Dewa Obat disematkan padanya. Batin Ivory dalam hati. Setelah uji coba terakhir dilakukan, maka obat ini akan dipatenkan, dan akan diproduksi dalam jumlah banyak. Jika memungkinkan, kita akan mendirikan pavilion obat di beberapa kota besar, sebagai cabang usaha Birawa Group yang ke-234. Untuk itu aku mengharapkan, agar semuanya mendukung keinginanku ini. Dengan ini aku berharap, banyak orang yang akan tertolong, dan bisa memiliki keturunan setelah menikah. Ucap Hendy semangat dan terlalu berapi-api. Dalam pikirannya terkenang akan penderitaan adik angkatnya, Maya, yang menolak menikah dengannya karena penyakitnya itu. Dengan telah ditemukan obatnya, Hendy berharap, agar Maya bisa menikah nantinya, walau entah dengan siapa. Pai Zuxian.
Apakah benar apa yang dikatakan Le cucuku ini? Tanya Tuan Birawa penasaran. Benar Tuan Senior. Saya telah melakukan uji coba pada belasan tikus juga yang lainnya, dan hasilnya sangat menggembirakan. Jawab Ruhian atau Pai Zuxian apa adanya. Secepat itu. Tanya Tuan Birawa penasaran. Benar Tuan. Saya bekerja siang dan malam, dibantu oleh Govin, juga murid-muridnya di labor penelitian, dan hasilnya seperti ini. Jawab Ruhian mantap. Ternyata begitu. Tidak sia-sia cucuku merekrut orang-orang hebat untuk masuk ke dalam Birawa Group, jika hasilnya sehebat ini, dan hanya dalam beberapa hari atau minggu, sudah menunjukkan hasil yang memuaskan. Aku yakin apa yang diinginkan oleh Hendy akan bisa diwujudkan tidak lama lagi, batin Tuan Birawa dalam hati. Terus apa yang akan kau lakukan setelah ini? Tanya Tuan Birawa ingin tahu. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuan Besar tadi, maka saya dan tim saya akan memproduksinya dalam jumlah besar, yang tentunya setelah mendapatkan legalitas dari otoritas setempat. Jawab Ruhian mantap. Bagus kalau begitu. Lanjutkan. Respon Tuan Birawa senang. Terima kasih Tuan Senior. Jawab Ruhian lega. Paman Mandala dan Upasama, dan kalian berdua, James dan Xiaolong, aku ingin kalian merancang desain calon pavilion obat yang aku inginkan itu. Buat seartistik dan semegah mungkin, yang nantinya akan menjadi ikon kota emas keduaku. Aku ingin desain itu sudah siap dalam 1 minggu ini, dan buat perinciannya sedetail mungkin. Ucap Hendy memberi perintah. Baik Tuan Besar. Jawab mereka serempak dan semangat. Paman Adi. Bagaimana dengan senjata-senjata yang kita pesan itu, apakah sudah mendapat izin dari pihak otoritas terkait? Tanya Hendy ingin tahu. Sampai saat ini, perizinannya sudah keluar Tuan Besar, tinggal menunggu barangnya saja. Jawab Adi Wilaga mantap. Bagus. Dengan adanya senjata-senjata tersebut bisa membuat tugas pengamanan menjadi lebih efektif, dan dapat meningkatkan rasa percaya diri bagi seluruh pengawal Birawa Group. Respon Hendy semangat. Lalu bagaimana denganmu Paman Taraf? Apakah tugasmu sudah kau laksanakan dengan baik juga? Tanya Hendy cukup tegas khas seorang penguasa besar. Sudah Tuan Senior. Bahkan seluruh anak buah muridku ini telah mendapat pembekalan yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Menurutku, mereka sudah siap untuk diterjunkan di segala medan dan cuaca. Jawab Taraka si mata malaikat mantap. Bagus kalau begitu. Mulai besok kalian sudah bisa menerjunkan mereka ke semua lini dan kota, di mana cabang perusahaanku berada. Respon Hendy senang. Siap Tuan Besar. Jawab Taraka dan Burgon serempak. Oh ya Paman Iron. Di akhir tahun ini, tugas Robin, Awan dan Langit di kota Paris itu sudah hampir habis. Aku ingin Paman mencarikan penggantinya, sebelum tahun ini berakhir. Aku ingin mereka bertiga memperkuat tim pengawalan di negara kita saja. Kita sama-sama menyadari, bahwa musuh-musuh Birawa Group semakin lama semakin banyak. Jika kita lemah, maka kita akan dimakan oleh mereka. Ucap Hendy berapi-api-api. Baik Tuan Besar. Jawab Iron tegas. Burgon. Apakah ada yang ingin kau sampaikan? Tanya Hendy tiba-tiba, ketika dia melihat sikap Burgon yang gelisah seperti itu. Benar Tuan. Menurut intelijen kita, ada sebuah pergerakan yang mencurigakan walau belum begitu besar di kota es. Jawab Burgon cepat. Lagi-lagi di kota es. Apakah tidak ada tempat lain Burgon? Tanya Hendy keheranan. Itu yang baru saya tahu Tuan Besar. Beberapa intelijen yang ditugaskan untuk mengawasi pergerakan Arnold, sampai saat ini masih menjalankan tugasnya dengan baik. Jawab Burgon berterus terang. Arnold. Respon Hendy lirih. Benar Tuan.
Orang yang perusahaannya telah dibuat bangkrut dulu, sekarang sudah mulai bangkit, tapi dia tidak tinggal di kota es lagi, jawab Burgon terkesan berbelit-belit. Tadi kau mengatakan bahwa pergerakannya ada di kota es, lalu apa hubungannya dengan si Arnold itu? Reaksi Hendy kurang mengerti. Dia memang tidak tinggal lagi di kota es, tapi sebulan sekali dia pergi ke kota tersebut, dan mengunjungi beberapa orang-orangnya. Para intelijen kita selalu melihat, bagaimana orang-orang tersebut memberi penghormatan besar pada si Arnold itu. Maka untuk sementara mereka menyimpulkan, bahwa orang yang ditemui oleh Arnold itu adalah anak buahnya. Berdasarkan pengamatan yang terus-menerus, kegiatan tersebut sudah dapat disimpulkan, bahwa Arnold telah mendirikan sebuah organisasi, walau masih kecil dan diam-diam. Hanya itu yang bisa saya sampaikan Tuan Besar. Ucap Burgon apa adanya. Ternyata begitu. Apa mungkin si Arnold belum kapok juga, dan berusaha menggalang kekuatan untuk melawanku kembali? Tanya Hendy pada diri sendiri. Kemungkinan memang ia cucuku. Lebih baik kau kirim seseorang untuk menyelidikinya. Jawab Tuan Birawa membenarkan pendapat dari Burgon tersebut. Kalau untuk masalah itu, saya bersedia menjadi orang tersebut Tuan Besar. Sambut Taraka menawarkan diri. Apakah Paman yakin untuk pergi menyelidikinya? Tanya Hendy penasaran. Yakin Tuan, dengan kemampuan mata malaikat ini, akan mudah bagi saya untuk membedakan, apakah kelompok tersebut berencana untuk melawan kita atau bukan. Selain itu saya mempunyai cara tersendiri, untuk mendapatkan informasi tentang kelompok mereka itu. Jawab Taraka mantap. Baiklah kalau begitu Paman Taraf. Tapi Paman akan ditemani oleh muridmu si Burgon ini, agar tidak kesepian di jalan. Respon Hendy menyatakan persetujuan. Tidak perlu Tuan Besar. Saya sudah biasa kerja sendiri. Kalau ada murid saya ini, malah akan membuat langkah saya menjadi lambat, karena kemungkinan dia sudah dikenali oleh mereka, bantah Taraka menolak usul Hendy itu. Baiklah kalau begitu Paman Taraf. Selamat bertugas, semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Jawab Hendy cukup berlapang dada. Terima kasih Tuan Besar. Jawabnya lega. Baiklah semua. Karena sudah tidak ada lagi yang akan dibicarakan, maka kalian boleh bubar. Ucap Hendy tegas. Baik Tuan. Jawab mereka serempak. Kemudian meninggalkan ruang tersebut dengan langkah cepat, kecuali Tuan Birawa dan Ivory yang memilih untuk tetap tinggal menemani Hendy. Apakah Papa yakin akan mendirikan paviliun obat itu? Bukankah mendirikan rumah atau paviliun tersebut butuh ribuan bahkan mungkin jutaan jenis obat-obatan? Apakah Papa akan membelinya dari luar? Tanya Ivory penasaran. Sebagian iya dan sebagiannya lagi tidak. Apa gunanya ada manusia yang berjuluk si dewa obat atau dewa tabib itu, kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik? Kemampuannya dalam meracik obat dan membuatnya menjadi bentuk tablet atau pil, sudah sangat luar biasa, dan sudah sangat tersohor di mancanegara. Jadi peluang itu bisa kita manfaatkan, untuk membuat sebuah paviliun obat besar di kota kita. Setelah berkembang dan sudah dikenal luas, maka kita bisa mendirikan rumah obat cabang di tempat lain. Jawab Hendy dengan argumennya yang masuk akal. Sepertinya Papa sangat semangat sekali. Apakah ada maksud lain di dalamnya? Tanya Ivory tiba-tiba. Maksud Mama? Tanya Hendy malah kurang mengerti. Tuan Birawa yang mendengar pembicaraan cucunya tersebut, sempat berpikir dan berusaha menganalisa, maksud dari pertanyaan Ivory barusan. Tapi sekian lama dia mencoba, namun belum juga mendapatkan jawabannya, maka Tuan Birawa memutuskan untuk diam saja, dan menyimak apa yang akan diucapkan oleh Hendy nanti. Tidak ada. Jawab Ivory singkat, sambil memalingkan wajahnya ke tempat lain. Ada apa ini?
Mungkinkah ada kaitannya dengan adik angkat kita si Maya itu? Tanya Hendy menebak saja. Tahu pun. Jawab Ivory ketus. Penelitian itu semula memang diperuntukkan untuk mengobati Maya, ucap Hendy cepat sambil melihat reaksi dari istrinya itu. Tapi Hendy tidak menemukan tanda-tanda janggal pada wajah Ivory, lalu memutuskan untuk melanjutkan perkataannya. Setelah melihat prospeknya yang bagus, maka apa salahnya kalau Papa mengembangkannya menjadi sebuah perusahaan? Siapa tahu kedepannya akan menjadi terkenal, dan menjadi pusat obat-obatan yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Dengan sudah terkenalnya rumah obat itu, diharapkan bisa mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan kita. Ucap Hendy hati-hati. Sebagai seorang laki-laki, Hendy menyadari apa yang menjadi kekhawatiran dari istrinya itu. Ivory takut bila Maya sembuh, maka kakeknya akan menyuruh cucunya untuk menikahi Maya kembali. Dan itu sangat disadari oleh Hendy. Maka untuk menenangkan gejolak hati istrinya yang galau tersebut, Hendy memberi kode pada kakeknya agar mengiyakan perkataannya. Kakek. Ucap Hendy memberi kode pada Tuan Birawa. Kakek tahu apa yang menjadi kegelisahanmu itu cucuku. Kau takut kalau kakek meminta suamimu untuk menikahi Maya lagi. Begitu kan? Tanya Tuan Birawa berterus terang, tapi bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan. Itu tidak benar kek. Ivo cuma. Jawab Ivory gugup. Ah sudahlah. Kau tenangkan saja hatimu itu, dan jangan pikirkan yang lain lagi. Beri dukungan pada suamimu ini, agar apa yang diinginkan olehnya, akan menjadi kenyataan. Protes Tuan Birawa apa adanya. Baik kek. Jawab Ivory singkat kemudian meminta maaf pada kakeknya juga Hendy dengan malu-malu. Bersambung.